Dengan uang 3 jutaan saja, Akang sudah bisa mendapatkan laptop seperti ini. Dia bahannya ada karbon-karbonnya ya Kang, sehingga ringan dan kuat. Displaynya juga sudah IPS Full HD, sehingga nyaman dipandang mata. CPU-nya Intel Core generasi ke-8 yang 4 inti dan bisa diturbo kalau perlu. SSD-nya sudah 512 GB, RAM-nya juga 16 GB. Bahkan dua-duanya masih bisa kita upgrade dan masih kita bisa tambah. Ada juga yang jarang ada di laptop murah, yaitu USB Thunderbolt C dan juga fitur keamanan tambahan seperti infrared Windows Hello. Namun apakah Dell Latitude 7400 yang keluaran 2019 ini cocok untuk Akang sekalian? Mari kita bahas satu persatu. Jadi Akang sudah tahu Latitude artinya laptop kelas bisnis, dan 7 artinya dia laptop seri tertinggi ya. Jadi dia lebih baik secara material, secara desain, dan juga secara koneksi dari Dell Latitude 5400 atau Dell Latitude 3400. Dia meneruskan Dell Latitude 7490 dan penggantinya adalah Dell Latitude 7410 yang sayangnya RAM-nya sudah disolder. Akang lihat ini ada pola karbon-karbonnya ya, bukan hanya pola tapi memang bahannya ini ada dari serat karbon, dan untuk varian berwarna perak bahannya dari aluminium Akang. Secara umum dia lebih ramping dari ThinkPad T14 yang sama-sama 14 inci ini. Di bawah ada kisi-kisi udara untuk sirkulasi udara, ini untuk CPU dan ini untuk SSD ya Kang, dan ini rubber fit yang besar-besar. Sisi kanan laptop atau kiri kita ini ada DC-in 65 watt ya Kang, dan ini ada USB Thunderbolt 3, ini HDMI 1,4A, dan ini USB A 3,1 Gen 1. Keuntungan Thunderbolt 3 setidaknya ada 4 ya Kang, dia lebih cepat, lebih rapat, lebih bertenaga, dan lebih fleksibel. Transfer data lebih cepat, sambungan dengan monitor eksternal lebih banyak dan lebih tajam resolusinya. Dapat digunakan juga untuk mengisi daya hingga 130 watt, tapi ini sih maksimal 90 watt Kang. Dan dapat Akang gunakan nantinya untuk GPU eksternal. Di sisi kiri laptop atau tangan kanan kita ada pengunci, ini ada USB A 3,1, ini micro SD, dan di bawahnya ada slot SIM card ya Kang. Tapi sayangnya saya mendapatkan varian yang tidak ada WW1 cardnya, sehingga tidak bisa kita upgrade juga dan tidak bisa kita gunakan juga. Sebelahnya ada audio combo 3,5 mm. Sekarang kita buka, Akang lihat di sini ada rongga untuk memudahkan. Nah, coba hampir bisa kita buka dengan satu tangan ya Kang. Yang menariknya di bagian sini tuh ada magnet ya Kang. Jadi ketika Akang menutup ini dia ceklek tertutup dengan baik ya. Di bagian sini yang seperti pulau atau cyclop ini ada webcam 720p yang sayangnya saya mendapatkan audionya ini sudah tidak berfungsi ya. Jadi kameranya masuk tapi audionya tidak. Dan ini ada slider untuk kita menutup membuka tutup kameranya. Layar cas sendiri ini 14 inci ya Kang, tapi kalau Kang lihat ini tepiannya tipis sekali, hanya 0,5 cm, ini 1 cm, dan di bawah sini 1,5 cm. Jadi memang ukurannya jadi ringkas dan ramping. Full HD, hati-hati juga masih ada varian yang HD. Tingkat kecerahannya 300 nits, ini Akang lihat di luar ruangan agak kurang terang ya. Harusnya sih 400 nits itu sudah lumayan. Cakupan warnanya 72% Adobe RGB, sRGB-nya hampir 100%. Bisa dibilang layarnya ini nyaman, tajam, dan berwarna. Ada varian non-touchscreen yang memiliki safe screen, jadi untuk mata-mata jahil tidak bisa melihat. Ini tidak ada. Kalau memang akan nanti mendapatkan varian itu di F9 sini nanti ada ikonnya yang bisa diaktifkan. Bagian keyboard ini ada perubahan Kang, temanya sekarang putih bukan biru lagi dan sudah tidak ada track point-nya. Sayang banget ya. Sekarang juga ada lekukan seperti ini, jadi kesannya lebih modern. Ini tombol power masih terpisah, seri setelahnya malah ini sudah bergabung. Saya tidak mendapatkan fingerprint di sini. Kalau akan mendapatkan fingerprint berarti dia ada di tombol power. Keyboard ini juga bisa nyala, ada 2 tingkatan dan dapat diatur berapa lama menyalanya. Ada LED caps lock, LED mute mikrofon, dan juga kemudian ada mute speaker. Yang ini nggak ada sih LED-nya. Dan juga masih ada 6 locknya ya Kang, bagus banget. Jadi Akang tekan Fn dan insert, lalu kemudian angka-angka yang di sini bisa kita ketik sebagai angka. Atau juga tidak ditahan Fn-nya asal diatur di BIOS ya Kang. Yang masih dipertahankan adalah tombol klik kanan kiri ini. Ini saya suka banget yang model seperti ini ya Kang. Jadi rasanya memang lebih enak daripada touchpad yang menyatu. Walaupun ukuran touchpad yang 10 x 5,5 ini menjadi terasa sangat sempit ya, tapi overall keyboard ini nyaman, enak untuk mengetik, hanya saja touch-nya kecil-kecil rasanya. Oke,
Ada 8 baut yang harus Akang buka. Nggak dibuka juga sih, hanya dikendurkan saja dengan obeng Philip biasa. Kendurkan, lalu angkat dari bagian sini, dan ini sudah terangkat. Sangat mudah, sangat simpel, dan ciri khas laptop bisnis dari dulu begitu ya, yang saya suka ya. Jadi bautnya nggak lepas, jadi nggak mudah hilang. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Saya akan mulai dari baterai. Baterai karena unik dan bagus seperti biasa, Dell memberikan kemudahan kita. Saat kita akan melakukan upgrade, saran saya mencabut konektor baterai. Dan mencabutnya pun mudah ya, hanya kita cubit seperti ini lalu angkat. Kalau kita ingin mengganti baterainya, cukup membuka baut sini dan baut sini. Kalau Akang mendapatkan baterai 4 sel, berarti 2 baut harus Akang kendorkan ya. Kalau ini hanya satu saja. Baterai 3 sel 42 Wh, 4 sel 60 Wh. Dengan baterai 3 sel ini saja, saya pakai untuk nonton offline itu bisa 9 jam lamanya. Tapi kalau saya pakai untuk kerja, multitasking, browsing, office, segala macam, itu 4-5 jam dia bertahan. Untungnya saya mendapatkan baterai 3 sel yang kondisinya masih sangat bagus, masih 90%-an. Kemudian kita lanjut lagi ke sisi sini. Ini adalah baterai CMOS yang juga mudah kita aksesnya. Dan kemudian kita ke bagian RAM yang mudah lagi kita ganti. Dan menyenangkan sekali ya Kang, mendapatkan RAM yang masih bisa kita copot pasang di model laptop tipis seperti ini. Jadi ini 16GB, 16GB total 32GB DDR4 2400. Bisakah dipasang dengan kecepatan yang lebih tinggi? Bisa, tapi akan menjadi 2400 saja, jadi sayang. Jadi dia akan tertahan di 2400, dan dengan dua ini dia dual channel ya Kang. Saran saya, karena ini memang GPU-nya onboard, konfigurasi seperti ini yang harus Akang pasang, supaya bandwidth-nya meningkat saat kita gaming ya. Kemudian ke bagian storage. Storage-nya ada di sebelah sini, SSD. Ini SSD 2280 PCIe Gen 3, SSD utama. Kenapa dibilang utama? Karena ada satu SSD lagi di sini yang bisa kita pasang. SSD SATA. Apakah bisa SSD NVMe dipasang? Mungkin bisa, tapi SSD NVMe saya itu sudah terjual bersama dengan T480S. SSD NVMe-nya nggak biasa ya Kang, dia harus B+M key, karena celahnya ini ada di sebelah sini. Kalau SSD NVMe biasa, celahnya ada di sebelah sini. Jadi dia terbalik, dan dibalik itu kan nggak bisa, jadi nggak pas. Kemudian kita lihat lagi ke bagian CPU. CPU jelas tidak bisa di-upgrade, dan tidak ada juga opsi atau varian yang dengan Nvidia discrete ya, tidak ada. Jadi di Latitude 7400 ini tidak ada opsi itu. Heatsinknya kecil, heat pipe-nya juga kecil, kipasnya juga kecil, dan rasanya inilah yang membuat performa dari Latitude 7400 ini tertahan. Jadi jarang sekali tembus 15 watt TDP-nya. Memang TDP 15 watt, tapi biasanya kan dia dinamis ya. Saat memang butuh tinggi, dia akan naik menggunakan power yang lebih, menggunakan kipas yang lebih kencang, tapi di Latitude 7400 ini enggak. Rata-rata 70 derajat, rata-rata di 15 watt. Sehingga hasil benchmarking itu juga menunjukkan angka yang lebih rendah daripada T480S. Kemudian kita ke sini. Ini juga yang saya suka dari Dell adalah kabel DC-in ya. Tempat colokan charger ini dia tidak tertanam bersama motherboard. Kita masih bisa menggantinya dengan mudah. Jawabannya bisa, tapi dengan catatan jangan berharap lebih, kecuali Akang memasangkan GPU eksternal. Valorant misalnya, Akang harus merubah settingnya menjadi 720p low ya. Kalau nggak begitu ya gamenya nggak bisa dimainin, karena terus-terusan ada peringatan low client FPS. Dengan 720p low ini saja juga sebenarnya sudah ada peringatan low client FPS itu ya, tapi masih bisa digunakan, bisa. Hanya saja memang tidak stabil di 60 frame per second. Begitu juga dengan Genshin Impact, game cerita atau RPG. Dia juga sama, kita harus menggunakan settingan lowest, bukan low lagi ya, karena Genshin Impact tidak bisa dirubah menjadi 70p, tapi kita merubahnya menjadi lowest, dan itu juga hanya kisaran di 30 frame per second. Memang laptop ini tidak didesain untuk main game ya Kang, atau untuk rendering atau kerja-kerja 3D, tapi untuk produktivitas ini sangat baik. Tidak ada masalah sama sekali ketika saya menggunakan ini untuk kerja harian. Dia cepat, dia multitasking oke banget, dan dia nyaman untuk kita gunakan. Saingan yang pas untuk di Latitude 7400 adalah ThinkPad T490S yang pakai S ya Kang. Sayangnya ThinkPad T490S itu RAM-nya sudah tidak bisa kita upgrade lagi. Namun rasanya pas juga kalau kita bandingkan dengan semua Intel generasi ke-8 yang sudah saya coba. Akang bisa lihat grafiknya sendiri lalu banding-bandingkan, mending-mendingkan.
Jadi kalau Akang ingin membeli di Latitude 7400, yang perlu Akang ingat adalah tidak ada lagi unit baru ya Kang, semuanya bekas. Yang baru adalah di Latitude 7430. Namun kalau ternyata Akang sudah suka dengan desainnya, suka dengan fitur-fiturnya, nggak masalah juga karena di Latitude 7400 juga masih layak Akang gunakan tahun ini hingga beberapa tahun ke depan. Dia sudah ada USB Thunderbolt C-nya sebagai future proofing, layarnya juga sudah nyaman, enak dipandang mata, RAM-nya masih bisa kita upgrade, SSD-nya juga 2, yang hari-hari ini sudah jarang bisa kita dapatkan di laptop, utamanya RAM ya, yang rata-rata sudah tidak bisa kita upgrade kembali. Kalau Kang memang masih ingin mencari perbandingan laptop 3 jutaan lainnya, saya sudah menyiapkan video lain di sini atau di sini ya Kang, silahkan Kang saksikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang, sampai jumpa lagi, salam Diki Septiari. Masuk suara kucing tuh.